Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bertemu lagi di Sapaan Teduh di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu di pagi hari yang indah ini atas semua anugerah, secara khusus atas semua kehidupan yang baru yang Tuhan limpahkan buat kami. Bapa, kami ada saat ini, kami tahu semua adalah karena kasih-Mu. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami dan kegiatan kami di hari ini, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, baik kami yang mendengarkannya, sehingga kami dapat pengertian dan pemahaman dan kebenaran firman-Mu. Demikian juga dengan kami hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkaulah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga hamba-Mu juga mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu hanya sebatas alat-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19. Begini bunyinya firman Tuhan tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini pernah menyakiti dan kita juga pernah disakiti. Tindakan menyakiti dan disakiti ini bisa dilakukan dengan perkataan-perkataan dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dan orang-orang yang melakukannya bisa saja orang-orang yang tidak jauh dari kita, bisa orang-orang yang dekat dengan kita. Sebagai suami bisa istri, sebagai istri bisa suami, sebagai orang tua bisa anak, dan juga mungkin bisa rekan-rekan kita di dalam pekerjaan kita. Tindakan itu bisa dilakukan tanpa sengaja. Dan bisa juga tindakan itu yang menyakiti kita dilakukan dengan sengaja. Karena mungkin dia ingin menyakiti kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini posisi yang ingin kita ambil adalah bagaimana sikap kita ketika kita yang disakiti. Ketika kita disakiti, mungkin ada beberapa pilihan yang harus kita lakukan. Dan ada beberapa pilihan yang mungkin kita bisa buat untuk merespon perbuatan yang menyakiti itu. Mungkin yang pertama adalah kita membalas tindakan tersebut. Kemudian, respon yang kedua, kita bisa diam. Kita 1000 bahasa tidak berbicara, apapun tidak kita katakan. Tetapi bisa saja
diam kita itu menyimpan perbuatan-perbuatan yang menyakiti itu. Kita simpan, bahkan mungkin ada yang menumpuknya. Dan ketika tiba saatnya, itu akan bisa meledak. Kemudian tindakan yang ketiga, bisa saja kita memaafkan. Kita bisa pilih mana tindakan yang akan kita lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan melalui Paulus mengajari kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa ketika kita disakiti, kita dituntut, kita diajari supaya jangan membalas tindakan tersebut. Tentu Paulus memiliki alasan menasehati kita, mengajari kita supaya jangan membalas tindakan tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita membalas, kita tidak akan jauh berbeda dengan yang melakukan perbuatan tersebut. Ketika saya menyakiti Anda dan Anda menyakiti saya, kita tidak sama beda. Kita itu sama. Kemudian yang kedua, ketika kita membalas perbuatan yang dilakukan oleh baik mungkin orang-orang terdekat kita, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menambah masalah. Itu yang akan terjadi ketika kita membalas. Sebagai contoh, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, suatu pagi seperti pagi hari ini, di dalam sebuah keluarga tersebut mau berangkat semua dengan melakukan aktivitas. Si ayah sudah bersiap-siap dengan pakaian rapi dan dasinya mau berangkat ke kantor. Si anak juga mau berangkat untuk menuntut ilmu. Demikian juga dengan ibu. Ya, ketika mereka sarapan dan si ayah keluar dari kamar dan si ibu juga bergerak dari dapur ketika dia menyiapkan sarapannya. Tanpa sengaja si ibu yang telah menyiapkan susu rupanya bertabrakan dengan sang suami. Susu yang agak hangat itu tertumpah dan itu mengenai baju suami yang pada saat itu mau berangkat ke kantor. Tindakan itu mungkin tindakan tidak mengenakan. Tindakan itu mungkin tindakan yang tidak diharapkan terjadi. Pada saat inilah kita dihadapkan terhadap sebuah pilihan. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan membalas? Ketika kita akan membalas, maka yang terjadi akan terjadi sebuah pertandingan. Ya, akan terjadi sebuah pertandingan. Dan ketika suami mengatakan di mana matamu dan dia marah-marah, maka satu hari itu pilihannya itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupannya. Dia juga akan marah-marah sambil ganti baju. Dia juga akan menyetir mobil dengan marah-marah. Dan ketika ada orang yang mungkin membunyikan klakson, ya, dia juga tidak terima. Begitu juga ketika dia sampai kantor. Dia bisa menyalahkan bawahannya dan orang lain. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia mungkin juga belum bisa menerima hal itu. Satu hari itu, itulah yang akan terjadi. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ketika dia memilih dengan memaafkan, ketika dia memilih dengan mengatakan, sudah, ma, tidak apa-apa, saya akan ganti baju saya dengan yang baru.
dan dia kembali dengan memakai dasinya yang baru, maka masalah itu akan selesai di situ. Istri yang merasa bersalah, yang tanpa sengaja melakukan tindakan itu, juga akan merasa sangat senang, dan dia mungkin akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Tetapi jika kita membalasnya, maka persoalan ini akan semakin panjang. Itu makanya hari ini firman Tuhan mengajari kita, jangan membalas sesuatu perbuatan yang tidak baik, baik perbuatan yang menyakiti. Karena dengan membalas kita akan sama dengan dia. Karena dengan membalas persoalan tidak akan selesai. Bahkan firman ini mengajari kita, biarkan Tuhan yang membalas. Tetapi sebelum sampai di sini, kalau kita baca dari sini ke atas, firman Tuhan mengatakan bahwa maafkanlah orang yang bersalah kepadamu. Maafkanlah orang yang melakukan kesalahan kepada dirimu. Maafkanlah orang yang menyakiti dirimu. Mari, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mungkin hari ini juga, atau mungkin ada yang telah menyakiti kita yang belum kita maafkan. Mari, kita jangan membalas itu. Berilah pintu maaf. Karena dengan memaafkan dan tidak membalas, itu akan menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah. Dan ketika kita membalas dan tidak memaafkan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena ketika kita membalas, dia akan menjauh, dia tidak akan mendekat. Tetapi ketika kita memaafkan, dia akan mendekat, dan dia mungkin berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Sering di dalam hidup kami, mungkin kami sering disakiti. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengajari kami untuk tidak membalas orang-orang yang menyakiti kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami membalas itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kami memaafkan dan memberi Engkau untuk membalas, itu akan menyelesaikan persoalan tersebut. Dan orang-orang yang menyakiti kami akan mungkin memperbaiki dirinya, dan dia juga akan hidup semakin baik. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam melakukan firman. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat semua hamba-Mu Tuhan yang sudah emeritus, baik pertua, baik diaken, dengan semua keluarga, baik Nora dan juga Naras. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan telah menjalankan tugasnya, telah melayani Engkau di dalam menyampaikan firman-Mu. Bapa, pada saat dia memasuki masa emeritusnya, mari Tuhan Engkau tetap memberkati dia. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera buat semua hamba-Mu ini Tuhan. Dan ketika saat ini semua hamba-Mu yang emeritus beserta Nora dan Naras ada yang sakit, kami memohon dalam nama Yesus Kristus, mari Tuhan yang melawat dia, mari Tuhan yang memulihkan dia. Berkati obat-obat yang dipakainya Tuhan, berkati juga proses pemulihan yang dilakukannya. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati semua keluarga dari para hamba-Mu ini Tuhan, baik anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Mari Engkau berkati keluarga mereka. Tuhan, di dalam masa emeritus dari semua hamba-Mu ini, mari Bapa ajari juga mereka untuk dapat mengisi waktu-waktu dalam hidup mereka untuk
dapat terus melakukan pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mungkin tidak seperti sewaktu mereka masih aktif, tetapi mari Tuhan, para hamba-Mu ini masih bisa Engkau pakaikan untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam gereja Tuhan, yaitu mungkin dalam melaksanakan pelayanan di tengah-tengah perpulungan jabu-jabu, dan juga mungkin di dalam melaksanakan PA. Mari Bapa, berkati semua hamba-Mu ini. Engkau tetap menjaga dia, Engkau tetap melindungi dia, Engkau tetap menguatkan dia, dan Engkau juga tetap memampukan dia Tuhan, supaya tetap setia di dalam iman percayanya, sehingga dia tetap dapat menjadi panutan di dalam kehidupannya buat jemaat-Mu dan juga buat anak-anak dan keluarga. Kami menyerahkan semua para hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.